Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Setelah 2 minggu kita melakukan PTS, hari ini kita sudah mulai belajar lagi ya nak. Yuk, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai belajar, persiapkan buku kalian, buku paket tema 8 dan alat tulis serta buku tulis kalian. Pelajaran Bahasa Indonesia yang pertama adalah mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Berikut cara-cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang pertama, baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Kedua, temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga, tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Ini merupakan cara untuk mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi ya. Ada berapa cara di situ? Ada 3 cara. Nah, agar tidak lupa, kamu dapat mencatatnya dalam bentuk peta konsep atau diagram alir atau biasa disebut peta pikiran. Tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang, diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan. Nah, di sini Ustazah kasih contoh cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Ya, teks non-fiksi. Ayo simaklah teks berikut. Tahapan siklus air. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas atau uap air. Setelah itu, uap air menuju atmosfer bumi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Titik-titik air akan berkumpul hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi atau disebut dengan hujan. Air yang ada di permukaan bumi akan kembali mengalami siklus air. Nah, dari bacaan tadi akan Ustazah kasih contoh membuat tentang bentuk diagram air dari bacaan atau teks yang tadi Ustazah bacakan. Berikut contohnya ya. Pertama, kita cari dulu judulnya. Di situ kita tulis dulu ya, tahapan siklus air. Setelah itu, di sini kan kita akan mencari tentang peristiwa penting. Jadi kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya itu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Paham ya? Harus paham. Jalan yang kedua adalah mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Informasi dari sebuah teks banyak manfaatnya. Dengan mencatat, kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Jadi peristiwa penting itu kita harus bisa menjawab pertanyaan yang ada di teksnya. Nah, ayo kita ingat kembali fungsi dari kata tanya. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks, di mana biasanya berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Kapan,
Fungsinya untuk menanyakan waktu kejadian suatu keadaan atau peristiwa. Biasanya bisa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, atau lamanya suatu kejadian dalam teks. Kalau kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa pada teks. Kata tanya mengapa ini berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab peristiwa terjadi dalam teks. Nah, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal dalam teks. Nah, yang terakhir kata tanya berapa ini berfungsi untuk menanyakan banyaknya jumlah atau satuan dan berupa angka. Ya, diingat kembali ya, kata tanya itu ada 7, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Dan di situ juga sudah Ustazah jelaskan fungsi dari kata tanya tersebut. Ya, materi setelah kita tahu kata tanya dan fungsinya. Nah, yuk di sini ada teks. Peristiwa siklus air sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang menghasilkan air bersih untuk kehidupan manusia. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan air bersih untuk rumah tangga, pertanian, dan industri. Nah, dari teks tersebut kita bisa membuat suatu pertanyaan. Menurutmu, peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? Yang kedua, kita bisa membuat pertanyaan, apa yang dihasilkan dari peristiwa siklus air? Jadi kita harus ingat kata tanya beserta fungsinya. Pelajaran yang ketiga adalah mendiskusikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Peristiwa penting dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Setelah itu kita dapat mencatatnya sehingga kita akan selalu mengingatnya. Cara mencatat peristiwa penting dari sebuah teks dapat dilakukan dengan cara membuat peta pikiran, tabel, menjawab pertanyaan, atau membuat diagram alir. Ya, itu semua sudah Ustazah jelaskan. Yuk, simak teks berikut. Puncak upacara adat Ngaben adalah prosesi pembakaran keseluruhan vihara bersama jasad. Proses Ngaben biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Bagi jasad yang masih memiliki kasta tinggi, ritual ini bisa dilakukan selama 3 hari. Namun, untuk keluarga yang kastanya rendah, jasad harus dikubur terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan ngaben. Nah, dari bacaan tersebut, kita bisa membuat pertanyaan berupa, ayo sebutkan peristiwa penting berdasarkan teks tersebut. Kalian nanti bisa mencari peristiwa penting dari teks yang tadi Ustazah bacakan. Pembelajaran keempat adalah menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Setiap paragraf teks mengandung peristiwa-peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu. Kamu dapat menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Peristiwa penting yang telah kita himpun dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, berikut adalah contoh menghimpun peristiwa penting pada peta pikiran. Cara membuat batik tulis. Yang pertama kita cari dulu tuh ya peristiwa-peristiwa pentingnya, lalu kita kumpulkan menjadi peta pikiran. Selanjutnya adalah menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kamu dapat memahami peristiwa penting dalam teks dengan cara membaca intensif. Jika kamu sudah mengetahui peristiwa penting dalam teks yang dibaca, sebaiknya peristiwa-peristiwa tersebut ditulis dalam bentuk catatan. Catatan tersebut dapat berupa peta pikiran atau jawaban dari pertanyaan
pertanyaan terkait peristiwa di dalam teks. Pelajaran yang terakhir adalah menuliskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Peristiwa-peristiwa penting dalam teks non-fiksi juga dapat disampaikan secara lisan. Secara lisan, kamu dapat menyampaikannya dengan cara yang sama seperti cara tertulis. Perbedaannya, kamu harus dapat menyampaikan peristiwa-peristiwa tersebut dengan bahasa yang jelas sehingga pendengar dapat memahami informasi yang disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau mendengarkan dan menyimak video Ustadzah. Pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum selesai, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih anak sudah mau menyimak pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kamu kerjakan mendapatkan pahala dari Allah dan diberi kemudahan. Sekian dari Ustadzah, jaga selalu kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya nak.